Satu benda kecil di atas lemari. Cuma itu yang memisahkan Lara dari tuduhan palsu mertuanya yang kejam. Bayangkan, dituduh gila, didorong sampai jahitan sakit, bahkan disiram air saat tak berdaya. Tapi sang mertua lupa, ada mata yang mengawasi segalanya 24 jam. Kalian wajib nonton sampai akhir buat lihat kepuasan saat rekaman itu diputar di depan muka mertuanya. Greget banget. Jangan lupa like video ini supaya makin semangat upload, dan subscribe sekarang juga. Yang setuju suami harus tegas. Komen, setuju, dan sebut nama kalian di bawah. Bunyi bip-bip berirama dari monitor jantung di sudut ruangan, menjadi satu-satunya suara yang mengisi keheningan di kamar rawat inap VIP itu. Aroma obat-obatan yang tajam bercampur dengan wangi samar minyak telon, menciptakan atmosfer yang asing bagi Lara. Wanita muda itu terbaring lemah di ranjang pasien. Wajahnya pucat pasi, sisa-sisa peluh perjuangan melahirkan 2 jam lalu masih menempel di pelipisnya. Tubuhnya terasa remuk redam, seolah baru saja dihantam ombak besar yang tak kasat mata. Jahitan pasca operasi sesar di perut bawahnya berdenyut nyeri setiap kali ia mencoba menggeser posisi tidurnya barang 1 sentimeter saja. Namun, rasa sakit itu seakan menguap setiap kali matanya melirik ke arah boks bayi transparan di sisi kanannya. Di sana, terbungkus selimut biru muda, putra pertamanya sedang tertidur pulas. Dada mungil itu naik turun dengan tenang. Sebuah keajaiban yang membuat air mata Lara kembali menggenang di sudut mata. "Sayang, aku turun sebentar ya," bisik Arya, suaminya, sambil mengecup kening Lara dengan lembut. "Aku harus urus administrasi tambahan di kasir depan. Sekalian beli bubur buat kamu nanti kalau sudah boleh makan." Lara hanya mengangguk lemah, memaksakan seulas senyum tipis. "Jangan lama-lama, Mas. Aku takut sendirian," lirihnya. Ada perasaan tidak enak yang mendadak menyergap dadanya, entah kenapa. "Cuma 10 menit. Ada suster jaga di depan kok," Arya meyakinkan, lalu mengelus pipi istrinya sekali lagi sebelum melangkah keluar kamar. Pintu tertutup perlahan. Klik. Hening kembali meraja. Lara memejamkan mata, mencoba mengumpulkan tenaga yang terkuras habis. Ia baru saja hendak terlelap dalam tidur ayam ketika suara pintu kembali terbuka. Kali ini tidak pelan, melainkan dengan sentakan kasar yang membuat Lara terlonjak kaget. Jantungnya berdegup kencang, rasa nyeri di perutnya menyengat seketika akibat gerakan refleksnya. "Mas Arya?" panggilnya parau, berharap suaminya kembali karena ada barang yang tertinggal. Namun, bukan wajah teduh Arya yang muncul. Di ambang pintu, berdiri sosok wanita parubaya dengan gaun batik sutra yang terlalu mewah untuk sekadar kunjungan rumah sakit. Rambutnya disanggul tinggi tanpa celah, dan jari-jarinya dipenuhi cincin emas yang berkilauan ditimpa lampu neon ruangan. Itu adalah Bu Ratih, ibu mertuanya. Tidak ada senyum di wajah itu. Tatapannya dingin, menyapu seisi ruangan VIP yang luas itu dengan sorot mata menilai, seperti seorang penaksir harga yang sedang menghitung nilai aset, bukan seorang nenek yang ingin melihat cucu pertamanya. "Bu?" sapa Lara, suaranya tercekat. Ia mencoba menegakkan punggungnya, menghormati kedatangan orang tua, tapi rasa sakit menahannya tetap terbaring. Bu Ratih tidak menjawab. Ia melangkah masuk, suara hak sepatu tingginya, tak, menggema konstan di lantai keramik, terdengar seperti hitungan mundur bom waktu di telinga Lara. Wanita itu berjalan melewati boks bayi tanpa menoleh sedikit pun. Ia bahkan tidak melirik cucunya yang sedang tidur. Tatapannya terkunci lurus pada Lara. "Enak sekali hidupmu, Lara," ucap Bu Ratih akhirnya. Kalimat pertamanya bukan ucapan selamat, bukan doa, melainkan sebuah sindiran tajam yang meluncur mulus dari bibir bergincu merah gelap itu. Lara mengerutkan kening, bingung. "Maksud ibu?" Bu Ratih mendengus, meletakkan tas tangan kulit mahalnya di atas meja nakas dengan bunyi gedebuk yang cukup keras. "Kamar VIP. Operasi sesar. Dokter spesialis terbaik. Kamu pikir uang suami kamu itu daun? Tinggal petik di halaman." "Mas Arya yang memilihkan kamar ini, Bu. Dia ingin saya dan bayinya nyaman." Lara mencoba membela diri, meski suaranya gemetar. "Nyaman?" potong Bu Ratih cepat, matanya membelalak garang. Ia mendekat ke sisi ranjang, mencondongkan tubuhnya hingga aroma parfum mahalnya yang menyengat membuat Lara mual.
Kamu itu istri, harusnya bisa ngerem pengeluaran suami. Bukan malah aji mumpung. Mentang-mentang baru melahirkan, langsung minta diperlakukan Mbak Ratu. Ingat asal-usulmu, Lara. Jangan sampai lupa daratan cuma karena sudah dinikahi anak saya. Air mata yang tadi ditahan karena haru, kini jatuh karena sakit hati. Lara meremas selimut rumah sakit dengan tangan gemetar. Ia baru saja bertaruh nyawa melahirkan penerus keluarga ini, tapi yang ia dapatkan hanyalah caci maki. Bu, tolong. Saya masih sakit. Mohon Lara, berharap ada sedikit belas kasih di hati wanita itu. Namun, harapan itu sia-sia. Bu Ratih justru tersenyum sinis. Ia menegakkan tubuhnya, melipat tangan di dada dengan angkuh. Bagus kalau kamu sadar kamu sakit. Itu artinya kamu tidak kompeten, ujar Bu Ratih dingin. Ibu yang sakit-sakitan, lemah, dan cengeng seperti kamu tidak akan becus mengurus keuangan rumah tangga, apalagi mengurus aset keluarga besar kami. Jantung Lara berdetak tak karuan. Ia merasakan arah pembicaraan ini, arah yang selalu ia takutkan setiap kali Arya tidak ada di sampingnya. Bu Ratih menengadahkan telapak tangannya tepat di depan wajah Lara. Mana? Tagihnya tiba-tiba. Mana apa, Bu? Jangan pura-pura bodoh, desis Bu Ratih, suaranya merendah namun penuh ancaman. Kartu ATM gaji Arya yang dia titipkan ke kamu untuk biaya rumah sakit. Dan kunci rumah di Menteng. Sini, berikan ke ibu. Lara terbelalak. Tapi, itu amanah Mas Arya, Bu. Uang di ATM itu untuk bayar sisa biaya perawatan dan obat-obatan nanti. Kunci rumah juga, itu rumah kami. Rumah kami? Bu Ratih tertawa meremehkan, tawa yang kering dan menusuk. Itu rumah anak saya. Rumah keluarga saya. Kamu cuma orang asing yang menumpang. Sekarang, karena kamu sedang lemah dan tidak berguna di ranjang ini, biar ibu yang pegang kendali. Ibu yang akan atur keuangannya supaya tidak habis kamu foya-foyakan untuk kamar VIP tidak berguna ini. Saya tidak bisa, Bu, tolak Lara, kali ini dengan nada lebih tegas meski air matanya terus mengalir. Saya harus izin Mas Arya dulu. Wajah Bu Ratih seketika berubah merah padam. Urat-urat halus di lehernya menegang. Penolakan itu bagaikan bensin yang disiramkan ke api. Berani kamu membantah saya? Bentak Bu Ratih. Suaranya meninggi, membuat bayi di dalam boks menggeliat gelisah. Kamu pikir karena sudah melahirkan, posisimu aman? Asal kamu tahu, Lara, tanpa restu saya, kamu bukan siapa-siapa di keluarga ini. Bu Ratih maju selangkah lagi, tangannya kini terulur bukan untuk meminta, tapi untuk merampas tas tangan Lara yang tergeletak di sisi bantal. Berikan tas itu. Jangan, Bu. Lara mencoba melindungi tasnya dengan sisa tenaganya yang lemah. Tarik-menarik terjadi. Rasa nyeri di perut Lara meledak hebat, membuatnya menjerit tertahan. Ini bukan sekadar kunjungan mertua. Ini adalah awal dari mimpi buruk. Lepaskan, Bu, tolong, jangan seperti ini. Suara Lara terdengar parau, separuh memohon, separuh menahan sakit yang luar biasa. Tarik-menarik itu tidak berlangsung lama, namun efeknya fatal bagi tubuhnya yang masih sangat rentan. Rasa perih yang menyengat menjalar dari perut bawahnya hingga ke ulu hati, seolah jahitan operasinya ditarik paksa oleh kawat berduri. Dengan napas tersengal, Lara berhasil menarik kembali tas tangannya ke pelukan. Ia mendekap tas kulit berwarna krem itu erat-erat di dada, melindunginya seperti seorang prajurit yang melindungi nyawa terakhir di medan perang. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya, membasahi rambutnya yang lepek. Bu Ratih mendengus kasar. Ia melepaskan cengkeramannya bukan karena kalah tenaga, melainkan karena jijik melihat menantunya yang tampak begitu menyedihkan. Ia mundur selangkah, merapikan selendang batiknya yang sedikit miring, lalu menatap Lara dengan sorot mata yang bisa membekukan air. Dasar perempuan tidak tahu diri, desis Bu Ratih. Suaranya rendah, namun getarannya memenuhi ruangan yang berpendingin udara itu dengan hawa panas amarah. Sudah untung saya minta baik-baik. Kamu malah berani melawan? Saya tidak melawan, Bu. Lara mencoba mengatur napasnya yang putus-putus. Air matanya mengalir tanpa henti, membasahi pipi yang tirus. Saya hanya menjaga amanah suami saya.
Mas Arya bilang kartu itu untuk keperluan darurat Danu, cucu ibu. Cucu? Bu Ratih tertawa pendek, tawa yang terdengar sumbang. Ia melirik sekilas ke arah boks bayi, lalu kembali menatap Lara dengan tatapan merendahkan. Jangan jadikan bayi itu tameng untuk keserakahanmu, Lara. Kamu pikir saya tidak tahu rencanamu? Kamu ingin menguasai harta anak saya pelan-pelan, kan? Mulai dari biaya rumah sakit yang selangit ini, lalu nanti apa? Minta mobil baru? Minta liburan? Demi Allah, tidak ada niat seperti itu, Bu. Halah, simpan sumpah serapahmu. Potong Bu Ratih dengan bentakan yang membuat bahu Lara tersentak. Wanita paruh baya itu kembali melangkah mendekat. Kali ini ia tidak menyerang fisik, tetapi melancarkan serangan psikologis yang jauh lebih menyakitkan. Ia menumpukan kedua tangannya di besi penghalang ranjang, mencondongkan wajahnya hingga Lara bisa melihat gurat-gurat bedak tebal yang retak di wajah mertuanya karena ekspresi kebencian. Dengar baik-baik, Lara, ucap Bu Ratih penuh penekanan pada setiap suku kata. Arya itu anak laki-laki saya satu-satunya. Darah daging saya. Uang yang dia hasilkan, keringat yang dia keluarkan, itu semua hak ibunya yang membesarkannya dari kecil. Kamu hanya orang asing yang kebetulan dia pungut dan dia nikahi. Kata-kata itu menghujam jantung Lara lebih tajam dari pisau bedah manapun. Saya istrinya, Bu. Saya ibunya Danu. Istri bisa diganti. Ibu tidak. Sela Bu Ratih kejam. Sekarang, saya beri kamu satu kesempatan terakhir. Serahkan kunci rumah di menteng itu. Rumah itu terlalu besar untuk kalian bertiga. Tante Siska, adik saya, butuh tempat tinggal sementara, dan saya sudah janji akan meminjamkan rumah itu padanya. Kalian bisa pindah ke apartemen kecil atau kontrak di pinggiran kota. Itu lebih cocok untuk kelasmu. Lara ternganga. Ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Rumah di menteng itu adalah hasil tabungan Arya selama bertahun-tahun sebelum menikah, rumah yang mereka renovasi bersama dengan penuh cinta untuk menyambut kelahiran Danu. Dan kini, mertuanya ingin mengusir mereka demi gengsi pada saudaranya? Tidak, Bu, jawab Lara. Kali ini suaranya terdengar lebih tegas meskipun tubuhnya gemetar hebat. Naluri keibuannya bangkit. Ia tidak akan membiarkan anaknya terusir dari rumahnya sendiri. Rumah itu hak Mas Arya. Hak Danu. Saya tidak akan memberikannya tanpa izin Mas Arya. Ibu tidak berhak mengusir kami. Hening. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu selama beberapa detik. Hanya suara humming dari mesin pendingin ruangan yang terdengar. Wajah Bu Ratih perlahan berubah. Dari merah padam karena marah, kini menjadi pucat karena murka yang tak terbendung. Matanya membelalak lebar, seolah tidak percaya ada orang yang berani berkata, tidak, padanya. Tangan kanannya yang berhias cincin berlian mengepal erat di sisi tubuhnya. Kamu. Bu Ratih menunjuk wajah Lara dengan telunjuk yang gemetar. Kamu bilang saya tidak berhak? Di depan muka saya? Saya menghormati ibu sebagai orang tua. Lara membalas tatapan itu, meski nyalinya menciut. Tapi saya juga punya harga diri sebagai istri. Tolong, Bu, tunggulah Mas Arya. Kita bicara baik-baik. Bicara baik-baik katamu? Bu Ratih mendesis. Kesabarannya habis. Ia merasa otoritasnya diinjak-injak oleh perempuan yang ia anggap rendahan. Tanpa peringatan, tangan Bu Ratih menyambar gelas air mineral yang ada di meja nakas. Biur. Air dingin itu menyiram wajah Lara, membasahi baju pasien dan spray di sekitar lehernya. Lara terkesiap, megap-megap karena kaget. Air menetes dari hidung dan dagunya, bercampur dengan air mata. Itu supaya kamu sadar, teriak Bu Ratih, tidak lagi mempedulikan volume suaranya. Sadar posisimu. Kamu itu cuma gadis yatim piatu miskin yang beruntung dinikahi anak saya. Kalau bukan karena Arya kasihan sama kamu mungkin masih jadi pelayan toko. Jangan belagu. Suara teriakan itu membuat Danu, bayi yang sedari tadi tidur tenang, tersentak kaget. Tangis bayi yang melengking tiba-tiba pecah, memenuhi ruangan. Oya, oya. Lara panik. Ia ingin bangun untuk menenangkan anaknya, tapi rasa sakit di perutnya menahannya kembali. Danu. Lirihnya. Diamkan anak itu. Bentak Bu Ratih,
Bukannya merasa bersalah malah semakin emosi mendengar tangisan cucunya sendiri. Berisik. Sama seperti ibunya, cuma bisa bikin pusing. Ibu jahat. Isak Lara, tangannya kembali mendekap tasnya erat-erat, takut Bu Ratih mengambil kesempatan saat ia lengah. Keluar, Bu. Tolong keluar. Saya tidak akan keluar sebelum kunci itu ada di tangan saya. Bu Ratih tidak lagi menggunakan kata-kata. Melihat Lara yang basah kuyup dan tak berdaya namun tetap keras kepala mempertahankan tasnya, setan di kepala Bu Ratih mengambil alih kendali. Ia menerjang maju, tidak peduli lagi pada etika atau rasa kemanusiaan. Tangan-tangannya yang berkuku tajam mencengkeram bahu Lara, mengguncangnya dengan kasar. Serahkan, atau saya buat kamu menyesal seumur hidup. Lara menjerit kesakitan. Guncangan itu membuat jahitan di perutnya terasa seakan robek kembali. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Di tengah tangisan bayinya yang semakin keras dan caci maki mertuanya yang menggema, Lara merasa kesadarannya mulai goyah. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak boleh menyerah. Ini bukan lagi soal kunci atau uang. Ini soal melindungi masa depan anaknya dari nenek yang monster. Jeritan Lara tertelan oleh tangisan keras Danu yang menggema di seluruh penjuru ruangan. Kamar VIP yang seharusnya menjadi tempat pemulihan yang tenang, kini berubah menjadi arena penyiksaan. Lepaskan tas ini, perempuan udik. Bu Ratih sudah tidak lagi peduli pada kewarasan. Wajahnya yang terawat kini terlihat beringas, lipstik merahnya tampak seperti noda darah di wajah yang menyeringai penuh nafsu untuk menguasai. Kedua tangannya mencengkeram tali tas kulit Lara, menariknya dengan sentakan-sentakan kasar yang membuat tubuh Lara terombang-ambing di atas kasur. Sakit, Bu. Ya Allah, perut saya. Lara merintih, wajahnya memucat seputih kertas. Keringat dingin mengucur deras, bercampur dengan sisa air yang tadi disiramkan mertuanya. Setiap tarikan Bu Ratih mengirimkan gelombang kejut yang menyiksa ke pusat lukanya. Jahitan di perut bawahnya terasa panas, seolah ada api yang membakar dari dalam daging. Namun, rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan ketakutan di hatinya. Lara tahu, jika ia melepaskan tas ini, ia melepaskan satu-satunya pertahanan terakhir harga dirinya dan hak anaknya. Ia menggigit bibir bawahnya hingga berdarah, mengerahkan sisa tenaga pasca melahirkan yang nyaris nol untuk mempertahankan pegangannya. Masih mau melawan? Bu Ratih menggeram. Matanya melolot, menatap Lara dengan kebencian yang murni. Kau pikir tenaga orang sakit sepertimu bisa menang melawanku? Dengan satu gerakan menyentak yang brutal, Bu Ratih menggunakan berat tubuhnya untuk menarik tas itu sekuat tenaga ke belakang. Brak! Pertahanan Lara runtuh. Pegangannya terlepas. Tubuh Lara yang ringkih terlempar ke samping karena gaya inersia. Bahu kanannya menghantam besi pengaman ranjang dengan suara benturan tulang yang ngilu. Aaag! Teriakan Lara melengking, memecah udara, sebelum akhirnya berubah menjadi isak tangis tertahan. Ia meringkuk seperti udang, kedua tangannya secara refleks memeluk perutnya. Rasa sakit yang menghunjam membuatnya tidak bisa bernapas sesaat. Pandangannya gelap, kunang-kunang menari di pelupuk matanya. Rasanya seperti ada yang robek di dalam sana. Bu Ratih, yang kini memegang tas itu dengan napas memburu, tersenyum puas. Senyum kemenangan yang mengerikan. Ia sama sekali tidak peduli melihat menantunya yang mengerang kesakitan di ranjang. Dasar lemah. Cuma didorong sedikit saja sudah drama, cibir Bu Ratih sambil membuka resleting tas itu dengan kasar. Tanpa ampun, ia membalikan tas itu di atas meja nakas. Klotak. Buk. Piar. Isi tas Lara berhamburan keluar. Dompet, ponsel, bedak, lipstik, hingga buku pemeriksaan kehamilan, Kia, jatuh berserakan. Sebuah botol parfum kecil menggelinding dan jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping, menyebarkan aroma bunga melati yang kini terasa mual dan menyesakan. Tangan Bu Ratih yang lincah mengaduk-aduk tumpukan barang itu seperti pemulung yang kelaparan. Ia melempar dompet Lara ke lantai setelah mengambil kartu ATM Platinum milik Arya yang terselip di sana. Kemudian, matanya berbinar saat menemukan gantungan kunci dengan liontin rumah kecil, kunci rumah menteng. Dapat? Serunya, mengangkat kunci itu tinggi-tinggi seolah piala kemenangan. Akhirnya kembali ke tangan yang berhak.
Di ranjang, Lara mencoba membuka matanya yang basah. Kembalikan, itu punya Mas Arya. Suaranya terdengar sangat kecil, nyaris hilang ditelan tangis Danu yang semakin histeris karena kaget mendengar suara barang pecah. Bu Ratih menoleh, menatap Lara dengan tatapan jijik. Ia mendekat lagi, bukan untuk menolong, tapi untuk menuntaskan dominasinya. Diam kamu, bentak Bu Ratih. Ia menendang sisa barang-barang Lara yang ada di lantai, tisu basah dan popok bayi, hingga terpental ke sudut ruangan. Dengar ya, mulai detik ini, kamu tidak punya kuasa apa-apa. Kartu ini, kunci ini, semuanya saya sita. Kalau kamu berani mengadu ke Arya, saya pastikan hidupmu di keluarga ini makin neraka. Lara mencoba menggapai tangan mertuanya, tapi Bu Ratih menepisnya kasar. Dan satu lagi, Bu Ratih menunjuk ke arah box bayi Danu yang bergetar karena tangisan si kecil. Urus anak itu. Suaranya bikin telinga saya sakit. Kalau kamu tidak bisa membungkamnya, biar saya yang suruh suster bawa dia ke ruang bayi biasa. Cucu saya tidak pantas diasuh oleh ibu yang tidak becus sepertimu. Jangan sentuh anak saya. Lara memaksakan diri untuk bangun, mengabaikan rasa perih yang luar biasa di perutnya. Naluri induknya menyala. Ia menyeret tubuhnya mendekati box bayi, menjadikan punggungnya sebagai perisai antara Bu Ratih dan Danu. Ibu boleh ambil hartanya, tapi jangan sentuh anak saya. Bu Ratih mendengus, meludah ke lantai tepat di samping ranjang, sebuah gestur penghinaan paling rendah. Cih, ambil saja anak cengeng itu. Saya tidak butuh. Yang saya butuhkan cuma aset anak saya aman dari parasit seperti kamu. Bu Ratih berbalik badan, merapikan rambutnya yang sedikit berantakan di depan cermin wastafel dengan santai, seolah ia baru saja selesai rapat bisnis, bukan baru saja menganiaya menantunya sendiri. Lara terisak hebat, tangannya gemetar saat mengelus pipi Danu melalui sela-sela box. Ia merasa sangat kotor, sangat hina, dan sangat tidak berdaya. Di luar jendela, langit mulai menggelap, seolah turut berduka atas kekejaman yang baru saja terjadi di ruang sempit itu. Namun, di tengah keputusasaan itu, Lara tidak menyadari satu hal. Lampu indikator kecil berwarna merah di sudut atas lemari hias berkedip pelan. Sebuah baby cam canggih dengan fitur two-way audio yang baru dipasang Arya kemarin sore, merekam segalanya. Merekam setiap bentakan, setiap dorongan, dan setiap pengakuan keji yang keluar dari mulut Bu Ratih. Dan pintu kamar itu, pintu yang tadi dibanting Bu Ratih saat masuk, ternyata tidak tertutup rapat sepenuhnya. Ada celah kecil yang memungkinkan suara keributan itu bocor keluar ke koridor yang sunyi. Bu Ratih melangkah menuju pintu dengan senyum penuh kemenangan, menggenggam kunci dan kartu ATM erat-erat. Ia merasa di atas angin, merasa tak tersentuh. Ia tidak tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai, dan kali ini, badai itu tidak akan menghantam Lara. Tangis Danu perlahan mereda, berganti menjadi sesenggukan, seolah bayi merah itu pun tahu bahwa sang penyelamat sudah dekat. Tangan Bu Ratih sudah berada di gagang pintu perak yang dingin. Senyum kemenangan masih terukir jelas di bibirnya. Di genggaman tangan kirinya, kartu ATM platinum dan kunci rumah menteng terasa hangat, seolah menjanjikan kekuasaan mutlak yang baru saja ia rebut kembali. Dalam benaknya, ia sudah menyusun skenario berikutnya. Memberitahu Arya bahwa Lara sedang histeris pasca melahirkan, baby blues, dan memintanya untuk memegang kendali keuangan demi kebaikan bersama. Sempurna. Rencananya tidak ada celah. Di belakangnya, suara isak tangis Lara yang menyayat hati berpadu dengan rengekan Danu, menciptakan simfoni penderitaan yang bagi Bu Ratih terdengar seperti musik kemenangan. Ingat pesan saya, Lara, ucap Bu Ratih tanpa menoleh, tangannya mulai menekan tuas pintu ke bawah. Jangan coba-coba mengadu. Tidak ada yang akan percaya padamu. Namun, belum sempat tuas itu ditekan sepenuhnya, pintu itu sudah terbuka lebih dulu dari luar. Bukan perlahan, melainkan ditarik dengan kekuatan penuh yang membuat engselnya berdecit nyaring. Bu Ratih terlonjak kaget, mundur 2 langkah dengan gerakan canggung. Astaga! Di ambang pintu, berdiri sosok tegap yang sangat dikenalnya. Namun, aura yang dipancarkan sosok itu terasa sangat asing. Itu Arya. Tapi bukan Arya yang lembut dan penuh senyum seperti biasanya. Wajah pria itu merah padam, rahangnya mengeras hingga otot-otot di pipinya menonjol. Matanya,
yang biasanya teduh menatap ibunya, kini nyalang, dipenuhi campuran antara amarah yang meledak-ledak dan kekecewaan yang mendalam. Dadanya naik turun dengan cepat, napasnya memburu seperti banteng yang terluka. Dan Arya tidak sendirian. Di belakangnya berdiri Dr. Hendra, dokter kandungan senior yang menangani Lara, dan 2 orang petugas keamanan rumah sakit berseragam safari biru tua. Wajah Dr. Hendra tampak tegang, sementara kedua satpam itu menatap ke dalam ruangan dengan sorot mata waspada. Bahkan beberapa pengunjung yang kebetulan lewat di koridor berhenti, penasaran dengan aura ketegangan yang memancar. Suasana di ruangan itu seketika membeku. Waktu seolah berhenti berputar. Arya. Bu Ratih tergagap. Senyum kemenangannya luntur seketika, digantikan oleh topeng kepanikan yang coba ia tutupi dengan senyum canggung. Otaknya bekerja cepat, mencoba memutarbalikkan fakta. Nak, syukurlah kamu datang. Istrimu ini. Bu Ratih menunjuk ke arah Lara yang masih tergeletak di lantai dekat boks bayi dengan kondisi mengenaskan, baju basah kuyup, rambut acak-acakan, dan wajah sembab. Dia mengamuk, Arya. Tiba-tiba dia histeris, melempar barang-barangnya sendiri. Ibu mencoba menenangkannya tapi dia malah menyerang ibu. Lihat ini. Bu Ratih menunjuk tatanan rambutnya yang sedikit miring, berpura-pura menjadi korban. Ibu takut dia melukai cucu ibu, makanya ibu mau panggil suster. Kebohongan itu meluncur mulus. Bu Ratih memang aktris yang ulung. Ia memasang wajah sedih yang meyakinkan, berharap putranya akan luluh seperti biasa. Namun, Arya tidak bergerak. Ia tidak memeluk ibunya. Ia tidak bertanya, ibu tidak apa-apa. Ia bahkan tidak menatap ibunya. Langkah kaki Arya yang berat dan tegas melewati Bu Ratih begitu saja, seolah ibunya tidak ada di sana. Ia langsung menuju ke sudut ruangan, tempat istrinya meringkuk. Sayang. Suara Arya pecah, bergetar hebat. Ia berlutut di samping Lara. Pemandangan di depannya menghancurkan hatinya berkeping-keping. Istri yang baru saja bertaruh nyawa melahirkan anaknya, kini gemetar ketakutan dengan pipi merah bekas tekanan dan baju yang basah kuyup oleh air dingin. Bau parfum ibunya yang menyengat bercampur dengan bau pecahan botol di lantai membuat Arya mual. Mas. Lara mendongak, matanya bengkak. Ia tidak berani mengadu, bibirnya terlalu gemetar. Ia hanya bisa memeluk lengan suaminya erat-erat, mencari perlindungan. Arya membantu Lara duduk kembali di tepi ranjang dengan sangat hati-hati, memastikan jahitan istrinya aman. Ia menyeka air mata di pipi Lara dengan ibu jarinya yang kasar namun lembut. Sudah, tenang ya. Aku di sini, bisik Arya. Setelah memastikan Lara aman, ia perlahan bangkit berdiri. Arya berbalik. Kali ini, ia menatap ibunya. Sorot mata itu begitu dingin hingga Bu Ratih merasakan darahnya membeku. Belum pernah seumur hidupnya ia melihat putranya menatapnya seperti menatap musuh bebuyutan. Arya, kenapa kamu menatap ibu begitu? Ibu bilang Lara itu. Cukup. Bentakan Arya menggelegar, memantul di dinding-dinding kamar VIP itu. Bu Ratih tersentak mundur, nyaris menabrak lemari. Dr. Hendra dan para satpam di pintu ikut terdiam kaku. Arya merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel pintarnya dengan tangan gemetar menahan amarah. Ia mengangkat ponsel itu tinggi-tinggi, layar menghadap ke arah Bu Ratih. Ibu pikir aku bodoh? Suara Arya rendah, namun tajam menusuk. Ibu pikir aku tidak tahu apa yang terjadi di ruangan ini selama 15 menit terakhir. Di layar ponsel itu, aplikasi baby monitor masih aktif. Tampilannya memperlihatkan rekaman real-time dari kamera kecil di atas lemari. Tapi bukan itu intinya. Arya menekan tombol reply rekaman otomatis yang tersimpan beberapa menit lalu. Suara Bu Ratih terdengar jelas dari speaker ponsel, jernih dan tak terbantahkan. Ibu yang sakit-sakitan, lemah, dan cengeng seperti kamu tidak akan becus. Serahkan kunci rumah di menteng itu. Lalu suara benturan. Suara air disiramkan. Suara caci maki. Istri bisa diganti. Ibu tidak. Wajah Bu Ratih memucat pasi, lebih putih dari tembok rumah sakit. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Lututnya terasa lemas. Ia tidak pernah tahu, ia tidak pernah menyadari ada mata lain yang mengawasinya.
Aku melihat semuanya, Bu. Semuanya, ucap Arya, suaranya serak menahan tangis kekecewaan. Aku mendengar saat ibu menghina istriku. Aku melihat saat ibu menyiramnya. Aku melihat saat ibu mendorongnya padahal ibu tahu dia baru saja dioperasi. Arya melangkah maju perlahan, membuat Bu Ratih semakin terpojok ke arah pintu. Aku membesarkan volumenya saat aku lari dari lobi. Satpam di koridor mendengarnya. Suster jaga mendengarnya. Bahkan Dokter Hendra mendengarnya saat berpapasan denganku. Arya menoleh ke arah Dokter Hendra. Sang dokter mengangguk tegas, menatap Bu Ratih dengan pandangan tak bersahabat. Benar. Kami mendengar keributan itu bahkan sebelum Pak Arya sampai di depan pintu. Tindakan ibu bisa dikategorikan penganiayaan terhadap pasien pasca operasi. Ini pelanggaran serius. Bu Ratih gemetar. Pertahanannya runtuh total. Ia mencoba meraih tangan Arya. Nak, dengarkan ibu dulu. Itu emosi sesaat. Ibu cuma mau mengamankan harta kita. Harta kita? Potong Arya cepat. Ia menatap tangan ibunya yang masih menggenggam erat barang curian itu. Buka tangan ibu. Arya. Buka. Bu Ratih tersentak, refleks membuka kepalan tangan kirinya. Kartu ATM dan kunci rumah itu terekspos jelas. Bukti keserakahan yang tak terbantahkan. Arya mengambil kasar benda-benda itu dari tangan ibunya. Ia menatap kunci rumah yang selama ini ia bangun dengan kerja kerasnya sendiri. Lalu ia menatap ibunya dengan tatapan asing. Ini bukan harta kita, Bu. Ini nafkahku untuk istri dan anakku. Dan ibu. Arya menggeleng pelan, air mata mulai menetes di pipinya, bukan karena sedih, tapi karena rasa sakit dikhianati oleh orang yang paling ia hormati. Ibu baru saja mencoba merampok menantu ibu sendiri yang sedang tidak berdaya. Ibu melakukan ini demi kamu, Arya. Perempuan itu parasit. Bu Ratih masih mencoba membela diri, meski suaranya mulai terdengar putus asa. Hentikan sandiwara ini, Bu. Aku muak, potong Arya dingin. Ia berbalik badan, membelakangi ibunya, kembali menatap Lara dan Danu. Pak Satpam. Salah satu petugas keamanan maju. Siap, Pak. Tolong bawa wanita ini keluar dari ruangan istri saya. Perintah Arya tegas, tanpa menoleh lagi. Dan pastikan dia tidak bisa mendekati lantai ini lagi. Kalau perlu, catat namanya di daftar hitam pengunjung. Bu Ratih terbelalak. Dunianya runtuh. Kamu mengusir ibumu? Demi perempuan ini? Durhaka kamu, Arya. Aku yang melahirkanmu. Dan dia baru saja melahirkan anakku, Bu. Arya berbalik cepat, matanya berapi-api. Ibu yang mengajarkan aku untuk melindungi keluarga. Sekarang aku sedang melakukannya. Aku sedang melindungi keluargaku dari ibu. Kalimat itu adalah pukulan telak terakhir. Petugas keamanan mulai memegang lengan Bu Ratih. Mari, Bu. Jangan buat keributan lebih lanjut, ucap satpam itu tegas. Bu Ratih meronta, tapi tenaganya tidak sebanding. Ia diseret keluar dari kamar VIP itu dengan tidak hormat. Di koridor, para perawat dan pengunjung lain menonton kejadian itu. Bisik-bisik mulai terdengar. Tatapan mencemooh diarahkan padanya. Wanita yang gila hormat itu kini dipermalukan di depan umum, diusir oleh anak kandungnya sendiri karena keserakahannya. Pintu tertutup kembali. Suara teriakan Bu Ratih yang memanggil nama Arya perlahan menjauh dan menghilang. Di dalam kamar, keheningan kembali, namun kali ini terasa berbeda. Bukan hening yang mencekam, melainkan hening karena lega. Arya menjatuhkan dirinya di kursi samping ranjang, menelungkupkan wajahnya di sisi kasur Lara, bahunya terguncang hebat menahan tangis. Lara mengulurkan tangannya yang gemetar, mengelus rambut suaminya. Mas. Badai terbesar sudah berlalu, namun puing-puing kehancuran hubungan ibu dan anak itu kini berserakan di lantai, tak mungkin bisa disatukan kembali seperti sedia kala. Pintu kamar VIP itu tertutup rapat, memisahkan kehangatan yang tersisa di dalam dengan kekacauan yang baru saja diseret keluar. Di dalam ruangan, isak tangis Lara perlahan mereda, berganti menjadi tarikan napas panjang yang melegakan. Arya masih berlutut di sisi ranjang, menggenggam tangan istrinya erat-erat,
seolah takut jika ia melepaskannya, Elara akan hancur berkeping-keping. "Maafkan aku, Elara, maafkan aku." Arya berbisik berulang kali, suaranya serak. Ia mengecup punggung tangan istrinya yang dingin. "Aku gagal melindungimu. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian, walau hanya sedetik." Elara menggeleng lemah. Rasa sakit di perutnya masih ada, namun beban berat di dadanya telah hilang. "Bukan salahmu, Mas. Kamu datang tepat waktu. Kamu menyelamatkan kami." Arya bangkit, wajahnya kini terlihat keras dan penuh tekad. Ia mengambil ponselnya, lalu menekan beberapa digit angka dengan cepat. "Halo, Pak Darman." Arya berbicara pada seseorang di ujung telepon, sopir kepercayaan keluarga. "Ibu baru saja saya usir dari rumah sakit. Jangan antarkan dia pulang ke rumah saya di Menteng. Biarkan dia pulang ke rumah lamanya sendiri. Dan satu lagi, Pak, mulai hari ini, jangan terima perintah apapun dari Ibu Ratih yang menyangkut saya, istri saya, atau aset-aset saya. Bapak bekerja untuk saya, bukan Ibu." Arya memutus sambungan telepon, lalu beralih ke aplikasi perbankan di ponselnya. Dengan jari-jari yang lincah namun dingin, ia memblokir kartu kredit tambahan yang selama ini dipegang ibunya dan memindahkan dana darurat ke rekening baru yang hanya bisa diakses oleh dirinya dan Elara. Mulai detik ini, keran uang itu ditutup, gumam Arya, lebih pada dirinya sendiri. Dia pikir uang bisa membeli kepatuhan? Sekarang dia akan belajar bahwa uang tidak bisa membeli cinta anak yang sudah dia hancurkan hatinya. Sementara itu, di lobi rumah sakit yang megah, pemandangan kontras terjadi. Bu Ratih, wanita yang biasanya berjalan dengan dagu terangkat tinggi bak ratu, kini berdiri terasing di dekat pintu keluar otomatis. Dua petugas keamanan masih berdiri tidak jauh darinya, memastikan tamu bermasalah itu benar-benar meninggalkan area rumah sakit. Orang-orang yang lalu lalang menatapnya dengan pandangan aneh. Penampilannya masih mewah dengan gaun batik sutra, namun auranya hancur lebur. Rambut sanggulnya sedikit miring, wajahnya pucat pasi, dan matanya nanar menatap jalanan aspal yang panas. Ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi pesan singkat dari bank masuk. Pemberitahuan, kartu kredit tambahan 24589 telah dinonaktifkan oleh pemegang kartu utama. Lutut Bu Ratih lemas seketika. Ia nyaris ambruk jika tidak berpegangan pada pilar beton di sampingnya. Itu bukan sekadar kartu kredit. Itu adalah simbol statusnya, sumber kehidupannya yang mewah, dan alat kontrolnya. Kini, dalam hitungan menit, semuanya dicabut. "Arya." Desisnya lirih, air mata kemarahan dan ketakutan mulai menitik. "Berani sekali kamu." Ia mencoba menghubungi Pak Darman, sopirnya, untuk menjemput. "Maaf, Bu Ratih." Suara sopir itu terdengar canggung di telepon. "Pak Arya memerintahkan saya untuk tetap standby di kantor. Ibu disarankan naik taksi saja." Sambungan diputus. Bu Ratih berdiri terpaku. Panas matahari Jakarta yang menyengat kulitnya tidak sebanding dengan rasa dingin yang menjalar di hatinya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa kerdil. Ia sadar, selama ini ia berdiri di atas panggung yang dibangun oleh anaknya. Dan kini, panggung itu ditarik paksa, membiarkannya jatuh ke tanah yang keras. Ia melambai pada taksi biru yang lewat dengan gerakan tangan yang lemah, jauh dari kesan angkuh yang ia tunjukkan 1 jam lalu di kamar Lara. Saat masuk ke dalam taksi yang berbau apek itu, Bu Ratih menoleh sekali lagi ke gedung rumah sakit yang menjulang tinggi. Di salah satu jendela di lantai atas, ada anak, menantu, dan cucu yang baru saja ia buang dari hidupnya demi sebuah kunci rumah. Penyesalan itu datang bukan seperti ombak, tapi seperti racun yang menyebar perlahan. Ia sadar, ia tidak akan pernah menggendong cucu pertamanya. 1 minggu kemudian, suasana pagi di rumah Menteng terasa berbeda. Jendela-jendela besar dibuka lebar, membiarkan sinar matahari dan udara segar masuk menggantikan aroma apek yang sempat ditinggalkan. Tukang kunci baru saja selesai mengganti seluruh sistem keamanan rumah, memasang kunci digital terbaru yang hanya diketahui Arya dan Elara. Elara duduk di sofa ruang tengah yang nyaman, menyusui Danu yang kini terlihat lebih gemuk dan sehat. Luka operasi Elara mulai membaik, begitu juga luka di hatinya. Arya datang dari dapur membawa nampan berisi teh hangat dan biskuit laktasi. Ia duduk di samping istrinya,
mengecup puncak kepala Danu, lalu merangkul bahu Lara. Ibu menelepon lagi, tanya Lara pelan, melihat layar ponsel Arya yang menyala sebentar di meja. Arya mengangguk, lalu membalikkan ponselnya ke posisi telungkup. Puluhan kali. Menangis, memohon, bahkan mengancam akan sakit. Tante Siska juga menelepon, marah-marah karena batal menempati rumah ini. Kamu tidak mau mengangkatnya. Belum saatnya, jawab Arya tegas. Matanya menatap lurus ke arah taman belakang yang asri. Mungkin suatu hari nanti kita akan memaafkan, Lara. Tapi memaafkan bukan berarti membiarkan dia masuk kembali dan merusak kebahagiaan kita. Pintu rumah ini tertutup untuk dia, sampai dia benar-benar belajar arti menghargai manusia. Lara bersandar di bahu suaminya, merasa aman untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Terima kasih, Mas. Di tempat lain, di sebuah rumah tua yang besar namun sepi, Bu Rati duduk sendirian di meja makan yang panjang. Tidak ada pelayan yang sigap melayaninya, karena ia harus memecat mereka akibat aliran dana dari Arya berhenti total. Di hadapannya hanya ada secangkir kopi dingin dan roti tawar. Rumah itu sunyi senyap. Tidak ada suara tawa, tidak ada tangis bayi. Hanya ada gema dari jam dinding tua yang berdetak monoton. Tik-tok-tik-tok. Bu Ratih menatap sebuah figura foto di dinding. Foto Arya saat wisuda, tersenyum lebar sambil merangkulnya. Ia menyentuh kaca figura itu dengan jari yang gemetar. Bayangan wajahnya terpantul di kaca, wajah tua yang kesepian, wajah seorang ibu yang keserakahannya telah memakan kebahagiaannya sendiri. Nasi sudah menjadi bubur, bisiknya pada ruang hampa. Air mata penyesalan menetes, jatuh ke lantai yang dingin, tidak ada yang melihat, tidak ada yang peduli. Ia memiliki kunci rumahnya sendiri, tapi ia telah kehilangan kunci menuju hati anak dan cucunya, selamanya. Dan itulah harga mahal yang harus dibayar lunas untuk sebuah keserakahan.